Halo guys, jumpa lagi di Ruang Senja ID dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Google Kamera untuk Infinix. Khususnya yang sedang saya pakai di sini adalah Infinix Hot 11s NFC. Tapi tidak hanya Google Kamera saja, di sini aku juga akan memberikan beberapa tips fotografi di HP Android, terutama menggunakan HP Infinix ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya guys. Nah, di sini aku menggunakan Infinix Hot 11s NFC. Seperti yang kita tahu, memang agak susah untuk kita pakai Google Kamera di HP ini. Dan setelah banyak sekali Google Kamera yang saya coba, yang support hanya Google Kamera Go. Tapi tenang, ini adalah Google Kamera Go di versi yang terbaru. Nah, selain Google Kamera, aku juga memakai Open Camera dan Cameringo Lite untuk memaksimalkan fotografi di HP ini. Tapi tentu saja untuk fungsi kegunaannya masing-masing. Nah, jadi aku memakai 3 aplikasi ini yang ada di bagian atas. Yang paling pojok kanan adalah Google Camera Go, yang dimana linknya ada di kolom komentar. Lalu ada Open Camera dan juga Cameringo Lite. Nah, untuk kedua aplikasi ini ada di Google Play Store. Nah, di sini untuk fungsinya aku coba untuk buat berbeda. Di Google Camera Go aku buat foto di siang hari. Di Open Camera aku buat foto di malam hari. Dan di Cameringo Lite aku buat foto juga di siang hari. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk settingannya. Di sini kita lihat dulu di Google Play Store. Nah, untuk aplikasi Open Kameranya seperti ini guys. Kalian cari aja di Google Play Store ada dan gratis. Lalu untuk aplikasi Cameringo Lite-nya juga ada di Google Play Store dan juga gratis. Oke, langsung aja di sini kita akan review. Yang pertama ada Google Camera Go. Ini sepertinya ada di versi 2.5.3. Oke, jadi kemarin aku cari yang terbaru dan ini adalah versi yang terbaru dan ukurannya nggak terlalu besar. Ini kalau diinstal hanya 100 MB aja. Oke, dan di sini kita bakal lihat untuk Google kameranya. Kita buka aplikasinya. Oke, di sini kita coba untuk buat sampel foto dan work ya di HP Infinix ini. Kita coba untuk foto di sini. Nah, jadi bisa ya guys ya, kita buka. Di sini untuk fotonya sudah masuk ke dalam galeri. Jadi buat Google Camera Go ini memang support di banyak Android ya teman-teman. Nah, lalu di atas itu ada beberapa fitur teman-teman. Kalau kita klik, kita bisa setting HDR di sini guys. Atau teman-teman juga bisa klik di setting sebelah kiri. Nah, jadi kalian bisa buka settingannya juga di situ. Tapi di settingan HDR-nya ini sayangnya cuma bisa foto di jarak dekat. Entah kenapa tidak bisa take foto kalau kita foto jarak jauh atau contohnya kita foto pemandangan. Nah, di sini kita cek ya di galeri. Di sini sudah keluar untuk fotonya. Nah, ada fitur lagi yang di atas teman-teman. Di atas itu ada lambang night mode ya. Jadi kita bisa klik di sini dan kita bisa klik aktif. Ini juga bekerja sih. Kita coba untuk klik. Nah, jadi kita harus tahan sebentar dan ini tanpa tripod juga bisa guys. Nah, jadi sudah hampir selesai. Nah, ini udah selesai ya guys ya. Kita coba buka untuk fotonya. Kalau menurutku untuk hasil fotonya itu hampir 11-12 dengan kamera bawaan. Maksudku dengan aplikasi kamera bawaan. Nanti kita bakal lihat untuk screen record hasil sampel fotonya. Tapi untuk ini kita bakal lihat dulu untuk tutorial memakai aplikasinya dulu guys ya. Untuk hasil sampel foto-fotonya nanti ada di akhir video. Nah, di yang sebelah kiri itu ada mode potret juga. Jadi untuk mode potretnya ini juga berfungsi dengan baik, terutama kalau kalian coba di wajah selfie ya. Nah, jadi kita lihat di galeri. Oke, masuk ya untuk fotonya. Nah, setelah ini di fitur sebelah kanan juga ada fitur video, namun di sini tidak ada tulisan settingannya berapa megapiksel atau berapa fps, namun di sini bisa digunakan. Memang di sini untuk Google Camera Go ini settingannya sangat minimalis sekali ya guys ya. Oke, tapi buat teman-teman yang mungkin penasaran, kalian bisa coba aja, untuk linknya ada di kolom komentar. Oke, yang kedua ada aplikasi Open Camera dan bagaimana untuk cara settingnya kita buka aja guys. Di sini aku menggunakan aplikasi Open Camera untuk foto di malam hari ya. Jadi kita di sini langsung aja untuk klik setting yang ada di bagian kanan atas. Nah, setelah ini kita tinggal geser aja ke bawah. Kita klik yang di bagian kamera api. Nah, kita klik di sini.
Jadi seperti ini ya untuk tulisannya, kamera api. Oke, kita klik aja. Di sini tinggal kita pilih yang di bagian bawah, kamera 2 api. Kita pilih yang di kamera 2 api. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, nanti untuk cara sampel pengambilan fotonya di malam hari nanti akan ada settingan screen recordnya di akhir video. Jadi yang penting teman-teman sudah aktifkan di bagian kamera 2 apinya dulu. Nah, jadi yang ketiga kita bakal setting di aplikasi Cameringo Lite. Di sini kita tinggal buka aja untuk aplikasinya. Nah, untuk tampilan utamanya seperti ini guys. Yang pertama-tama yang perlu kita setting adalah di bagian titik 3 yang ada di kiri atas. Kita tinggal klik aja. Nah, lalu untuk settingan di resolusinya yang pertama-tama kita harus ubah guys. Untuk settingan resolusi kita ubah di 12,5 mega yang paling atas sendiri pokoknya. Oke, paling atas sendiri. Lalu di sampingnya ada mode HD, itu juga paling atas sendiri. Pokoknya semua dibuat di paling atas. Yang di kualitas JPEG juga di paling atas. Nah, kalau sudah tinggal kita klik OK aja. Lalu setelah itu di sini guys, di bagian bawah kita setting ya, yang di garis kita klik. Nah, akan muncul beberapa settingan warna seperti kontras, saturasi, brightness, dan lain sebagainya. Dan nanti untuk settingannya aku akan juga langsung screen record ya di akhir video. Oke, dan ini di Google Kameraku dan aku pakai yang mode HDR ya. Kita coba untuk foto di sini dan kita lihat untuk hasilnya. Nah, untuk foto pemandangan kita pakai yang tanpa HDR karena yang pakai HDR tidak bisa ya guys ya. Jadi kita pakai yang tanpa HDR. Mungkin karena bug atau apa, tapi kita langsung aja untuk foto di sini. Nah, kali ini kita masuk di aplikasi Cameringo. Jadi tinggal kita setting-setting aja sesuai dengan selera kalian ya. Mau yang warna gojreng atau mau yang warna pucat, semuanya bebas, bisa kalian setting di sini. Atau mau mengikuti settingan warna yang ada di video juga boleh. Kalau di sini aku mau buat yang seperti semi-semi lebih berwarna tapi tidak terlalu gojreng. Jadi seperti biar hasil fotonya bisa tampak lebih hidup. Oke, dan di sini kita coba untuk foto semi makro ya. Kita menggunakan settingan yang seperti ini dan coba untuk menggunakan zoom nanti ya. Karena di sini objek kita sangat kecil sekali. Kita coba untuk zoom apakah hasil fotonya itu masih bagus atau tidak. Kita zoom di 2 kali saja. Nah, jadinya bakal seperti ini. Oke, dan untuk malam hari apalagi dalam keadaan yang sangat gelap seperti ini, aku memakai aplikasi Open Camera yang dimana kita tinggal klik icon plus min yang ada di sebelah kiri dan kita tinggal setting untuk ISO dan juga shutter speednya. Jadi di sini kan awalnya auto seperti ini guys. Nah, ini kita geser aja ke kanan ya. Jadi kita geser ke kanan, nanti kalian tinggal pilih saja di ISO berapa kira-kira akan terang di tempat kalian. Karena di sini aku sangat gelap, aku pilih yang di 16.000 dan untuk shutter speednya aku pilih yang paling kanan sendiri. Nah, kira-kira seperti ini sudah lumayan agak terang ya, tapi kita coba untuk foto lagi ya teman-teman. Dan untuk hasilnya nanti akan bisa lebih terang daripada yang ada di screen record ini. Oke, kita langsung aja untuk foto di sini. Karena ini ISO-nya sangat besar, hasilnya bakal seperti ini guys. Jadi lumayan ya, dan memang di sini keadaannya sangat gelap sekali. Beda dengan yang ada di layar ini, aslinya lebih agak gelap.
Dan kita coba untuk yang rata kanan ya teman-teman, biar hasilnya bisa maksimal. Nah, jadi mungkin segitu dulu dari Ruang Senja ID. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat ya buat kalian, dan jangan lupa subscribe di Ruang Senja ID biar dapat tutorial dan review berikutnya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa komentar aja di kolom komentar. So, Ruang Senja ID pamit dulu, see you next video and bye bye.